Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang media pembelajaran berupa sesatan heksagon. Sesatan heksagon adalah sebuah media atau alat peraga untuk melakukan percobaan mengenai materi peluang. Alat peraga sesatan heksagon ini bertujuan untuk mengetahui peluang kejadian suatu percobaan. Oke, di video selanjutnya akan membahas tentang alat, bahan, serta proses pembuatan sesatan heksagon tersebut, dan juga bagaimana langkah-langkah penggunaannya di proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Pada sesatan ini terdapat celah-celah tempat lewatnya kelereng. Kita namai saja masing-masing celah dengan huruf A untuk celah pada baris pertama, B1 dan B2 untuk celah-celah pada baris kedua, C1, C2, dan C3 untuk celah-celah pada baris ketiga, dan seterusnya hingga baris ke-6. Masing-masing celah memiliki peluang untuk dilalui oleh kelereng. Mari simak pola celah seperti yang ada pada samping media ini. Di sini terlihat bahwa pola tersebut sama seperti segitiga Pascal. Pada celah A, ada satu kemungkinan kelereng melewati celah. Artinya, sudah pasti kelereng melewati celah A, karena awal penggelindingan kelereng ini dari atas baris pertama. Mari kita lihat celah D2. Di sini ada 3 kemungkinan kelereng melewati celah D2 yang berasal dari 2 kemungkinan kelereng melewati C2 dan 1 kemungkinan kelereng melewati C1. Jadi, pola lewatnya kelereng ada 3 kemungkinan. Untuk pola kemungkinan yang pertama, yaitu kelereng melewati celah A, kemudian menuju B1, ke C1, lalu ke D2. Untuk kemungkinan pola yang kedua,
yaitu dari A menuju B1 ke C2 lalu ke D2. Untuk kemungkinan pola yang ketiga, yaitu dari A menuju B2 ke C2 lalu ke D2. Begitu pula untuk celah-celah yang lain dengan kemungkinan-kemungkinannya masing-masing, atau dapat digambarkan seperti visual berikut ini. Lalu bagaimana cara menghitung peluang dari sesatan heksagon ini? Mari kita ambil contoh pada D2 seperti yang sebelumnya. Kita ingat kembali rumus dari peluang itu adalah B. Jumlah kemungkinan suatu kejadian dibagi dengan keseluruhan kemungkinan atau total kemungkinan. D2 berada pada baris keempat yang memiliki kemungkinan sebanyak 3, atau pola kelereng melewati celah D2 ada 3 kemungkinan. Untuk total kemungkinan pada baris keempat yaitu ada 8. Ada baris keempat. D1 ada 1, D2 ada 3, D3 ada 3, dan D4 ada 1. Jadi total seluruh kemungkinan pada baris keempat ada 8, atau NS sama dengan 8. NA 3, kemudian NS 8. 3/8 adalah peluang kelereng melewati celah D2. Sekarang kita akan mencoba menghitung frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian pada percobaan yang dilakukan sebanyak N kali adalah hasil kali peluang kejadian tersebut dengan banyaknya percobaan, atau dirumuskan dengan FH suatu kejadian sama dengan N yang menyatakan banyaknya percobaan dikali dengan peluang suatu kejadian. Mari kita ambil contoh frekuensi harapan kelereng melewati celah D2 pada 4 kali percobaan kelereng. Kita ambil 4 kelereng. Pada 4 kali percobaan, yaitu ada 4, dikalikan dengan peluang kelereng melewati celah D2 yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu sebesar 3/8, yang mana artinya frekuensi harapan kelereng melewati celah D2 pada 4 kali percobaan adalah 3/2, atau frekuensi harapannya sebesar 1,5. Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan pada 4 kelereng. Perhatikan pada baris ke-4. Kita melakukan percobaan pertama. Pada percobaan pertama, kelereng melewati celah D4. Lalu pada percobaan kedua, kelereng melewati celah D2. Pada percobaan ketiga, kelereng melewati celah D1. Dan pada percobaan keempat, kelereng melewati celah D2. Artinya benar bahwa frekuensi harapan kelereng melewati celah D2 pada 4 kali percobaan itu ada 3/2 atau 1,5, atau bisa disebut di antara 1 atau 2 kemungkinan kelereng melewati celah D2.
2. Selanjutnya, kita akan menentukan frekuensi relatif suatu kejadian. Frekuensi relatif suatu kejadian yaitu banyaknya kemungkinan dibagi dengan banyaknya percobaan, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. FRA sama dengan NA dibagi dengan banyaknya percobaan. Mari kita melakukan percobaan pada 10 kelereng. Kita ambil 10 kelereng. Kita akan melakukan percobaan pertama. Percobaan pertama, kelereng jatuh pada lintasan keempat. Pada percobaan kedua, kelereng jatuh pada lintasan kedua. Pada percobaan ketiga, kelereng jatuh pada lintasan keempat. Pada percobaan keempat, kelereng jatuh pada lintasan kelima. Pada percobaan kelima, kelereng jatuh pada lintasan keempat. Pada percobaan keenam, kelereng jatuh pada lintasan ketiga. Pada percobaan ketujuh, kelereng jatuh pada lintasan keempat. Pada percobaan ke-8, kelereng jatuh pada lintasan kelima. Pada percobaan ke-9, kelereng jatuh pada lintasan ke-5. Dan pada percobaan ke-10, kelereng juga jatuh ke lintasan 5. Sekarang, mari kita hitung frekuensi relatif kelereng yang jatuh pada lintasan 5. Jadi, frekuensi relatif kelereng melewati celah F5 kemudian jatuh pada lintasan kelima dalam 10 kali percobaan kelereng, yaitu banyaknya kejadian ada 4 kelereng yang melewati celah F5 kemudian jatuh ke lintasan 5. Ada 4 dibagi dengan banyaknya percobaan, yaitu ada 10 kali percobaan. Jadi, frekuensi relatif kelereng melewati celah F5 dan menempati lintasan ke-5 dalam 10 kali percobaan kelereng adalah 0,4.